Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Kulsum adalah salah satu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah binti Khuwailid, istri pertama beliau. Pada masa jahiliyah, ia menikah dengan Utaibah, putra dari Abu Lahab. Utaibah merupakan saudara dari kandung Utbah yang juga menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah. Dan berikut adalah kisah Ummu Kulsum putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa beliau secara fisik adalah seorang perempuan yang pada tubuhnya, cantik wajahnya dan lebar kedua pipinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberikan nama Ummu Kulsum. Beliau adalah adik dari Ruqayyah. Kedua sama-sama besar, rupanya sangat mirip dan sama-sama saling mengasihi, dan bahkan mereka berdua seperti kembar. Saat Ruqayyah dan Ummu Kulsum memasuki usia dewasa, keduanya dipinang secara bersamaan untuk kedua anak Abu Lahab bernama Utbah dan Utaibah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mereka berdua dikembalikan ke orang tuanya secara berbarengan pula, sesuai dengan perintah Abu Lahab kepada kedua anaknya. Kepalaku dan kepala kalian berdua haram jika kalian berdua tidak mau menceraikan kedua anak Muhammad, kata Abu Lahab. Lantaran perceraian tersebut, Ummu Kulsum bisa selamat dari kesulitan hidup bersama pembawa kayu bakar, yaitu istri Abu Lahab. Seperti pula adiknya, Ruqayyah juga selamat dari kesengsaraan. Pada gilirannya, Ruqayyah akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu beliau memutuskan berhijrah ke Habasyah. Tersisa Ummu Kulsum bersama adiknya yaitu Fatimah yang berada di rumah ayahnya di Mekah. Keduanya turut membantu ibunya yakni Khadijah Ummul Mukminin menghadapi beratnya kehidupan dan ikut meringankan gangguan orang-orang musyrik yang ditujukan kepada kedua orang tuanya. Sampai pada masa puncak kebodohan, orang-orang Quraisy memutuskan untuk memboikot kaum muslimin dan Bani Hashim. Pemboikotan yang dimaksud adalah dengan menghalangi mereka dari berbagai keperluan dan menggencet ekonomi dan kemasyarakatannya. Sebagaimana umat Islam yang lain, Ummu Kulsum juga termasuk di antara orang yang merasakan sempitnya hidup lantaran pemboikotan dan merasakan perihnya rasa lapar yang amat sangat. Sampai-sampai mereka harus makan daun-daunan pohon. Kejadian tersebut berlangsung sampai 3 tahun lamanya. Saat itu, Ummu Kulsum mempunyai tanggung jawab yang paling besar, sebab ibunya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, menderita sakit akibat pemboikotan yang terjadi. Khadijah hanya bisa berbaring di tempat tidur lantaran sakit parah. Sedangkan adiknya, yaitu Fatimah Az-Zahra, masih butuh penjagaan dan bantuannya. Ummu Kulsum yang merawat ibunya dan mengurus adiknya turut meringankan beban penderitaan dan kesedihan sang ayahnya. Setelah kaum muslimin lolos dari ujian pemboikotan, maka bertambahlah ujian yang menimpa mereka, dan bertambah kuat pula tekad mereka dengan adanya cobaan tersebut. Di rumah nubuwah di Makkah, Khadijah radhiyallahu anha menghembus nafas terakhirnya. Tepat pada 10 Ramadan tahun ke-10 setelah Bi'tsah, berangkatlah ruh suci Khadijah radhiyallahu anha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ummu Kulsum menjadi orang yang paling bertanggung jawab mengurus rumah tangga nubuwah yang suci. Setelah 2 tahun tinggal di Madinah bersama ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kulsum turut menyaksikan kembalinya Nabi dari Perang Badar, membawa kemenangan. Akan tetapi, beliau juga turut menyaksikan wafatnya saudarinya yang mirip dengannya, yakni Ruqayyah, istri Utsman bin Affan, dikarenakan sakit yang dideritanya. Hati Ummu Kulsum berdebar sebab dengan kecerdasannya, beliau mampu menangkap maksud ayahnya yang akan menikahkannya dengan Utsman. Saat Ummu Kulsum mengenang momen-momen bersama saudari dekatnya, Ruqayyah ketika masih hidup, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau dan menyampaikan kabar tersebut.
Akad nikah akhirnya dilakukan antara Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Pada hari pernikahannya, Utsman dijuluki sebagai Zunnurain, sebab belum pernah ada seorang pun yang dinikahkan dengan dua putri Nabi selain dirinya. Ummu Kulsum pun pindah ke rumah suaminya dan hidup bersamanya selama 6 tahun. Semoga Allah merahmati Ummu Kulsum yang ikut andil besar dalam menanggung beban dakwah di jalan Allah, yang mana beliau berada pada masa penuh dengan penderitaan dan posisi dakwah yang paling sulit serta kerasnya hari-hari berjihad. Ummu Kulsum meninggal dunia di Madinah bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW turut menyalati jenazah beliau. Sementara yang bertindak turun di kuburannya diantaranya adalah Ali, Al-Fadlu, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan Talhah Al-Ansariyah. Sedangkan orang yang memandikan jenazahnya adalah Asma binti Umais dan Safiyah binti Abdul Muthalib. Setelah kepergian Ummu Kulsum, Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman, "Seandainya aku mempunyai putri yang ketiga, niscaya akan aku nikahkan ia denganmu, wahai Utsman." Demikianlah kisah Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW, yang dirangkum dari beberapa kitab-kitab biografi seperti Siyar A'lamin Nubala dan Tazhibul Kamal. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.